Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Wasikin Marjuki. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih telah hadir pada kegiatan hari ini. Yang terhormat, Ketua Bawaslu Kota Bogor, Bapak Justinus Elias Mau. Yang terhormat, pimpinan Bawaslu Kota Bogor, Bapak Haji Ahmad Fatoni, Bapak Sasongko S. Putro, Bapak Firman Wijaya, dan Ibu Rika Handayani. Yang terhormat, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bogor, Bapak Muhammad Taufik Jaya Maulana. Yang terhormat, Bapak Ibu Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Serta yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta Safari Diskusi Daring atau Sadida pada hari ini, tanggal 26 Oktober 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa dalam rangkaian kegiatan Safari Diskusi Daring hari ini yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bogor dengan mengangkat tema Sistem Pengelolaan Manajerial Bawaslu menuju Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya dan berintegritas dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki agenda selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu. Para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, harapan reformasi. Kau baru semangat kami, tak akan berhenti, ayo awasi. jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama
Baik, terima kasih. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian sambutan atau opening speech dari Ketua Bawaslu Kota Bogor kepada Bapak Justinus Elias Mau. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Agit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Jabar, Pak Haji Warsikin, terima kasih sudah menyiapkan waktu on time pagi hari jam 10 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Pak Haji sudah pas waktunya. Salam hormat buat Pak Haji. Yang terhormat juga buat teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah menyiapkan diri hadir tepat waktu juga. Salam hormat buat semuanya. Tak lupa pula saya ucapkan salam hormat buat teman-teman sahabat perjuangan saya pimpinan Bawaslu Kota Bogor. Ada Pak Haji Ahmad Fatoni, Pak Firman Wijaya, Pak Sasongko, dan Ibu Rika Andayani. Juga tak lupa saya ucapkan salam hormat juga buat Pak Taufik Jaya Maulana sebagai Kepala Sekretariatan Bawaslu Kota Bogor, serta teman-teman staf Sekretariatan Bawaslu Kota Bogor. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bersua lagi dan berkumpul bersama walaupun hanya lewat Zoom dengan kesehatan yang luar biasa diberkahi dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam menyongsong pemilu 2024 nanti ini kita semua semakin diberkati dan berintegritas dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Satu sisi saya ingin sampaikan bahwa diskusi daring Sadida ini adalah merupakan suatu program instruksi dari Bawaslu Jabar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten kota, di mana Bawaslu Kota Bogor kebagian pada hari ini dan dilaksanakan. Di satu sisi juga yang kita sampaikan bahwa kenapa judul atau tema ini diangkat, karena setelah berdiskusi dengan teman-teman pimpinan Bawaslu Kota Bogor bahwa bagaimana kita melakukan suatu persiapan integritas sebagai sebuah lembaga yang terpercaya dalam menghadapi dalam menghadapi proses pemilu atau regulasi di tahun 2024 nanti. Persoalan ini akan menjadi titik bersama bagi kita untuk mencari satu solusi bersama dalam diskusi hari ini. Saya kira dengan hadirnya para narasumber yang akan disampaikan oleh Pak Haji Warsikin dari pimpinan Bawaslu Jabar dengan Pak Haji Ahmad Fatoni dari pimpinan Bawaslu Kota Bogor mempunyai pengalaman-pengalaman tentang persoalan-persoalan yang dihadapi Bawaslu Kota Bogor seperti apa sih dalam menghadapi atau menyongsong pemilu 2024 nanti dengan bekal yang sudah dialami oleh Panwaslu di tahun 2018 dan Bawaslu menghadapi pemilu 2019. Ini tentu Pak Kordi PHL atau Pak Haji Ahmad Fatoni ini punya makan garam yang sangat luar biasa tentang tahapan-tahapan pengawasan, dan ini perlu disampaikan sehingga menjadi titik pencerahan bagi kita semuanya. Dan ini juga diperkuat oleh Pak Haji Warsikin yang tadinya sebelum di SDM, beliau ini juga sangat paham tentang persoalan-persoalan regulasi pengawasan yang berintegritas dan terpercaya dalam menghadapi pemilu serentak nasional pertama di tahun 2024 nanti. Baik, saya kira diskusi ini semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya dan memberikan berkah dan persiapan bagi kita yang berintegritas dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi pada pagi hari yang cerah ini saya dengan izin rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, diskusi pada pagi yang cerah ini saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan ke moderator. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Ketua Bawaslu Kota Bogor, Bapak Justinus Elias Mau. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan diskusi dan penyampaian materi dari para narasumber yang akan dipandu langsung oleh rekan saya selaku moderator, yaitu Bapak Hilman Hakim. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita mendengarkan pengantar diskusi terlebih dahulu.
pengantar diskusi terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sasongkai Sputro. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam dan selamat pagi. Kami hormati Pak Hadi Wasikin Marzuki, selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan juga sebagai narasumber pada kesempatan ini, dan kami hormati juga Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Kota Bogor, ada Pak Ketua Justinus, Pak Haji Ahmad Fatoni, Pak Firman Wijaya, dan juga Pak Ibu Rika Handayani, dan juga Bapak Ibu peserta diskusi Safari Diskusi Daring yang menjadi program Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan pada kesempatan ini kami dari Kota Bogor diberi kesempatan untuk mengadakan pada pagi hari ini. Dan juga kami hormati para hadirin juga, termasuk di sini ada Pak Koordinator Sekretariat Pak Taufik dari Kota Bogor. Bapak Ibu peserta diskusi Sadida yang bersedia, bahwa hari ini cukup menarik sekali diberikan pencerahan untuk berdiskusi terkait dengan daring ini, dan tema pada hari ini adalah terkait dengan sistem pengelolaan manajerial Bawaslu menuju lembaga pengawas pemilu yang terpercaya dan berintegritas dalam menyongsong pemilu serentak 2024 ya. Dan alhamdulillah bahwa dengan tema ini berbarengan kita ucapkan selamat beberapa hari yang lalu Bawaslu yang lembaga yang kita cintai ini menjadi lembaga yang terpilih Presiden Global Network on Electoral Justice ya, oleh GNEG ya, sebuah organisasi internasional yang mewadai lembaga peradilan pemilu yang anggotanya lebih dari 187 negara. Terkait dengan materi diskusi pada pagi hari ini, kita berawal bahwa di dalam desain lembaga penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 bahwa ada 3 lembaga, yaitu KPU sebagai pelaksana teknis dan juga Bawaslu, Awas, dan juga DKPP. Dalam hal ini di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini ada kewenangan besar di lembaga Bawaslu, selain sebagai tupoksi utamanya adalah sebagai pengawasan, tapi juga di sini menjadi badan yang menangani pelanggaran pemilu dan juga penyelesaian sengketa, sehingga ini cukup besar kewenangan Bawaslu, apalagi dikaitkan dengan tadi tema hari ini terkait dengan pemilu serentak ya, yang tahun 2024 ini ada 2 regulasi yang harus kita laksanakan dengan berbagai perbedaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 2017 ya, dan juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan pemilu dan pemilihan. Hal ini menjadi tantangan dan isu-isu menarik terkait dengan depan di dalam lembaga kita sebagai pengawas pemilu, bagaimana tantangan itu dihadapi di dalam melaksanakan sebuah regulasi yang berbeda untuk dalam tahun yang sama. Terkait dengan isu yang lain adalah terkait dengan keberadaan Bawaslu sendiri yang pada bulan ini sudah melakukan sebuah rekrutmen seleksi dari Bawaslu RI, berikutnya nanti ada provinsi, kota, bagaimana ke depan, apakah Bawaslu ini akan berubah bentuk atau ini tergantung pada
ketetapan pada yang berwenang, dalam hal ini ya pemerintah dan juga parlemen atau DPR. Dan ini menjadi isu yang menarik dan nanti pasti akan kita bahas oleh Pak Haji Abah Wasikin dan juga Pak Haji Ahmad Fatoni. Dan diskusi ini akan menjadi pencerahan bagi kita selanjutnya, dan kita akan selamat untuk berdiskusi pada pagi hari. Terima kasih pembawa acara. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pengantar diskusinya. Selanjutnya, agar diskusi ini lebih menarik dan lebih hidup, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk membantu jalannya diskusi dari kali ini. Kepada Bapak Hilman Hakim, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Agit atas panduan acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pimpinan dan sekalian. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Wasikin Marzuki. Selamat pagi Pak Haji. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam bertugas kendagarannya. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Bogor, Bapak Isnus Lesmo. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kota Bogor, ada Bapak Haji Ahmad Fatoni, sekaligus nanti akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak Sasoko Espoto sebagai pemantik tadi di awal kita. Selanjutnya Bapak Firman Wijaya dan Ibu Rika Handayani, dan yang kami hormati juga Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bogor, Bapak Muhammad Taufik Jaya Maulana. Dan saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian peserta daring pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kota Bogor mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugas dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yaitu menjalankan program Sadida, yaitu Safari Diskusi. Tentu ini menjadi kehormatan bagi kami untuk dapat menyelenggarakan acara ini, dan tema yang kita ambil sangat krusial dan sangat bisa kita diskusikan bersama, yaitu yang berjudul Sistem Pengelolaan Manajerial Bawaslu menuju Lembaga Pengawas Pemilu, saya integritas dalam menyongsong pemilu 2024. Tentu yang tadi Pak Sasongko sampaikan bahwa kita memiliki dua regulasi undang-undang yang dalam hal ini menjadi concern kita semua, yaitu Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10, gitu. Yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Tentu ini menjadi tantangan untuk kita semua, apalagi di tahun 2024 nanti kita akan menyongsong pemilu serentak, yang dimana pemilu pilkada itu akan dilaksanakan dalam satu waktu walaupun berbeda bulan, tapi di tahun yang sama, gitu. Dan ini menjadi diskursus kita pada pagi hari ini, bagaimana sistem pemilu kita nih supaya di tahun 2024 ini menjadi pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan mampu memberikan kepercayaan masyarakat itu. Tentu di sini ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Haji Wasikin dan Pak Haji Ahmad Fatoni, yang mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Jadi kita bersama-sama akan diskusi bagaimana tantangan kita. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Haji Wasikin Marzuki untuk memberikan materinya ataupun memberikan arahannya kepada Pak Haji Wasikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat, teman-teman Bawaslu Kota Bogor yang pada hari ini, bahkan siang hari ini, menggelar sebuah diskusi yang memotongkan Pak Iko. Bagian dari kegiatan Sadida yang diluncurkan Bawaslu Jawa Barat. Tema diskusi
pagi ini memang cukup berat. Kalau disampaikan secara serius, itu serius banget. Tapi coba Abah akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana memanage penyelenggara pemilu ke depan agar pemilu ini di 2024 semakin berkualitas dan berintegritas. Kata berkualitas dan berintegritas, ya, mudah diucapkan, tapi dari pemilu ke pemilu, terus terang, itu agak susah untuk diterapkan. Yang pertama, ukuran bahwa pemilu ini berkualitas, itu pandangan orang berbeda-beda. Ada yang disebut berkualitas itu, kalau Bawaslu dapat mengungkap berbagai macam pelanggaran pemilu. Oh, hebat, katanya Bawaslu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau banyak pelanggaran pemilu, itu berarti Bawaslu gagal dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Jadi kalau melihat kacamata yang negatif, banyak pelanggaran berarti gagal pencegahan, tidak ada pelanggaran, Bawaslu dianggap tidak bekerja. Abah kebetulan pernah jadi ketua Panwaslu Kabupaten atau Kota Cirebon di masa pemilu langsung atau waktu itu serentak antara Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat, di mana mendapatkan satu persoalan, yaitu tidak adanya PTPS waktu itu. Di satu sisi oleh undang-undang kita dituntut untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas, pengawasan yang berkualitas, tapi undang-undang hanya memberikan satu kelurahan, satu pengawas. Di Jawa Barat khususnya, ada satu kelurahan, tepatnya di Bekasi, itu lebih dari 160 TPS. Hanya diberikan kepada tugas itu diberikan, tugas pengawasan itu diberikan hanya kepada satu orang. Koneksi dengan beliau kadang-kadang ada PPL waktu itu istilahnya, bukan PKD. Satu orang PPL. Saya protes. Ini bagaimana antara tuntutan supaya pemilu ini berkualitas, tapi tidak sebanding lurus dengan jumlah pengawas yang diamanatkan undang-undang, yaitu satu kelurahan, satu orang. Satu kelurahan dengan 180 TPS, ada yang 189 TPS. Diawasi hanya seorang. Begitu ada kejadian di TPS yang satu, PPL segera muncul ke TPS itu, dalam perjalanan sudah terjadi lagi persoalan yang lain di TPS yang lain, yang meminta kepastian hukum, yang meminta pendapat PPL untuk menentukan persoalan di TPS. Ini belum diselesaikan
ada belasan TPS, ada belasan masalah di beberapa TPS yang berbeda-beda. Ada sengketa antar saksi, ada dokumen yang kurang, dan ada orang yang pengen memilih tapi tidak tercantum dalam DPT, ada kertas suara yang rusak, dan masalahnya begitu kompleks, begitu banyak, hanya diawasi oleh satu orang PPL waktu itu. Nah, sesuatu yang tidak mungkin. Tuntutan yang terlalu berat, tugas yang terlalu berat, tapi hanya diberikan kepada tanggung jawabnya kepada satu orang. Nah, kemudian ada perbaikan. Jadi sebetulnya undang-undang ini agak ada perbaikan. Perbaikannya berupa dibentuknya PTPS yang satu TPS satu orang. Nah, tapi apakah itu selesai bisa mengatasi pemilu yang berkualitas? Tidak juga. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran pemilu bukan hanya persoalan jumlah pengawas, bukan hanya persoalan jumlah TPS, tapi ada persoalan lain, yakni regulasi yang menurut saya ada yang tidak selaras antara regulasi pilkada, regulasi pemilu, dengan regulasi pilkades yang sekarang lagi rame-ramenya giat pilkades serentak. Dalam pilkades serentak yang diselenggarakan oleh tim 11, itu masyarakat secara kasat mata tahu bahwa pilkades itu adalah pemilihan kepala desa dengan berbagai cara yang mereka tempuh untuk memenangkan pilkades. Bagi-bagi sembako secara terbuka, secara telanjang, dan jor-joran. Terlebih kalau di Jawa Barat, di daerah Pantura. Di daerah Pantura sana, Kerawang, Bekasi, Subang, Indramayu, Cirebon, itu pilkadesnya yang namanya money politik, bagi-bagi beras, bagi-bagi uang, sawer, serangan fajar, serangan duha, serangan apa saja, itu dilakukan secara terbuka. Nah, kenapa di pilkades dibolehkan, tapi ketika di pemilu tidak dibolehkan? Ya, inilah yang oleh masyarakat dianggap sebagai tidak simetrisnya antara pilkades dengan pilkada. Ya, kalau kita dalam diskusi bisa saja money politik dalam pemilu itu dilarang oleh undang-undang dan dianggap sebagai racun, dianggap sebagai racun demokrasi kita. Tapi di pilkades itu dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat di pedesaan itu. Mereka buka 24 jam, calon-calon pemilih datang ke calon-calon kepala desa, masyarakat datang, dan itu berhari-hari.
dan datang ke semua calon dan terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Nah, pilkada sini selama ini yang menurut saya justru jadi embrio. Jadi benih-benih tumbuhnya money politik. Jangan salahkan masyarakat kalau ada yang bicara pilkada saja kita dapat dapat sembako, dapat uang, dapat. Nah, ketika pilkada, ketika pemilu, kok dilarang? Malah nggak ada. Mestinya tingkatannya makin tinggi, makin besar pula. Katakanlah NPWP-nya. Nomor piro, wani piro. Yang dimaksud dengan NPWP. Nah, jadi kalau kita ingin atau memimpikan pemilu 2024 yang berkualitas, aturan-aturan perundang-undangan itu harus mencerminkan terwujudnya pemilu yang berkualitas. Berikutnya soal SDM. Pemilu berkualitas tidak bisa dipisahkan oleh SDM yang berkualitas. Kita tahu bahwa SDM yang sering bermasalah dalam pemilu itu terutama teman-teman yang ada di ad hoc, yang di PTPS, yang di PKD, sampai ke yang Panwascam. Sering orang-orang yang berstatus ad hoc, alam berpikirnya ad hoc juga. Sikapnya juga ad hoc juga. Mereka jadi PTPS, jadi PKD, dengan honor yang di bawah UMR untuk daerah Kerawang, daerah Bekasi, daerah Kota Bogor, mungkin UMK-nya lebih tinggi daripada mereka menjadi PKD atau menjadi Panwascam. Nah, oleh karena itu, ya teman-teman yang ada di Kota Bogor, ke depan nih jelang pemilu 2024, segera mencari orang-orang yang benar-benar bekerja untuk demokrasi. Bukan bekerja sebagai buruh upah harian lagi. Tapi orang-orang yang memang menginginkan demokrasi kita lebih baik. Jadi sekali lagi, persiapkan sejak sekarang, bikin skenario seleksi lembaga atau pengawas-pengawas ad hoc, mulai Panwascam, PKD, sampai PTPS. Yang betul-betul serius mencari orang-orang yang memang berintegritas. Jadi jangan gunakan istilah apa ya? Jadi rekan, teman, TSM lah, teman, ya, saudara, dan mertua. Itu kasus Kabupaten Sukabumi. Ya. Teman, saudara, mertua. Itu kasus Kabupaten Sukabumi. Itu menjadi kasus Jawa Barat, menjadi kasus Bawaslu Indonesia. Karena
maju ke diunggah di lembaga DKPP dan dinyatakan bersalah. Menarik teman dalam konteks aturan perundang-undangan tidak dibatasi. Saudara juga tidak dilarang. Mertua juga tidak ada hukum haram dalam peraturan Bawaslu yang melarang tentang TSM. Tapi dari sisi etika, dari sisi moral, dari sisi pandangan publik, itu akan disorot. Kayak nggak ada orang lain saja. Nah, jadi Pak Justinus ini sebagai ketua, nanti pas rekrutmen Panwascam, hari ini saya sampaikan dan nanti akan saya cek. Coba pilih ya orang-orang Kota Bogor yang berintegritas dan betul-betul ingin mewujudkan pemilu yang lebih baik. Jangan nanti rekrutmennya bergaya rekrutmen zaman jahiliyah. Siap. Ya. Rekrutmen zaman jahiliyah kan itu. Tadi ya, cari teman, cari saudara, bahkan cari yang enggak. Nah, terus keterwakilan gender. Ya. Ibu Rika, saya titipkan, jangan sampai Panwascam, orang-orang aktivis perempuan memiliki data bahwa memperhatikan kaum perempuan yang diamanatkan dalam undang-undang, disiasati itu kan cuma memperhatikan, tidak merekrut. Itu kan cuma memperhatikan, tidak melantik. Nah, kalimat yang ngeles itu yang mengakibatkan kita disorot oleh para aktivis gender bahwa Bawaslu atau sebagian besar Bawaslu di Jawa Barat kurang memperhatikan persoalan gender. Saya beri contoh Panwascam Indramayu pada pemilu sebelumnya. Dari 93 TPS, hanya satu perempuannya. Kan gitu. Nah, seperti tidak ada kaum perempuan yang bisa direkrut sebagai penyelenggara pemilu. Berikutnya, orang-orang yang kita rekrut perlu orang-orang yang memang siap untuk bekerja penuh waktu. Bukan sebagai sambilan. Itu sudah diatur dan disampaikan dan termaktub di dalam peraturan-peraturan Bawaslu untuk bekerja penuh waktu, artinya sebisa mungkin jangan yang double job dengan PNS misalnya kan atau ASN. Nah, kemarin di Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat ditebar karena ada ASN yang merangkap Bawaslu
kabupaten kota, pernah juga jadi panwascam di salah satu kabupaten kota. Dia tidak pernah mengajukan surat pensiun, bukan surat pensiun, surat mengundurkan diri sementara atau surat cuti di luar tanggungan negara. Bayangkan sudah 3 tahun ditambah dengan panwascam. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin bahwa dia akan fokus menjadi penyelenggara pemilu kalau dia sendiri masih sebagai ASN. Dari sisi pendapatan ya dia beruntung bisa double honor. Tapi kalau dia double gaji. Tapi dari sisi aturan yang harus dijalankan itu sudah berupa pelanggaran. Tolong teman-teman di Kota Bogor nanti dalam rekrutmen baca aturan lalu sterilkan. Semua harus bebas dari aturan. Sudah terbebas dari larangan aturan, bebas dari aturan. Jadi kalau ini tidak boleh, sudah tidak boleh cari yang lain. Nah, mengenai kesulitan rekrutmen PTPS karena harus berusia 25 tahun dan pendidikan SMA, saya kira Kota Bogor ini tidak ada masalah. Sebab wajar disdak, wajar wajib belajar pendidikan dasar, wajar disdak Kota Bogor itu selesai. Wajar dikdas 6 tahunnya selesai, 12 tahunnya selesai, dan 15 tahunnya selesai. Berarti untuk mencari tamatan SMA di Kota Bogor tidak sulit. Sesungguhnya tidak sulit. Nah, yang sulit itu karena kita kurang maksimal dalam mencari orang. Kemudian usia 25 tahun juga tidak sulit untuk Kota Bogor. Nah, hasil ya pengalaman saya, Kota Bogor itu dari sisi kualitas SDM-nya bagus. Bagus, terus. Mantap, mantap, Pak. Rata-rata pendidikannya memenuhi syarat, bagus. Orang-orangnya tidak terdengar lah melakukan hal-hal yang tercela selama menjalankan pemilu, termasuk dengan pilkada yang lalu, pemilu yang lalu. Clear kan? Hanya masih dibutuhkan teman, terutama di tingkat ad hoc, yang mampu menegakkan keadilan atas pelanggaran baik di pilkada maupun pemilu. Banyak tudingan dari publik, pelanggarannya banyak, tapi yang masuk ke pengadilannya sedikit. Jika ini lontaran ini disampaikan dalam diskusi, Anda bisa menjawab, karena tidak semua pelanggaran bisa ditemukan. Ada pelapornya. Nah, masyarakat Kota Bogor ini termasuk yang rada sungkan. Kalau ada pelanggaran langsung melapor ke Bawaslu. Mungkin karena EU pakewu, mungkin karena urusan itu kata orang Sunda.
Mungkin karena tidak menganggap penting melaporkan, mungkin juga ada pengalaman pahit ketika melaporkan, ya, lalu tidak langsung ditindaklanjuti. Nah, itu perhatikan. Pemilu berkualitas apabila seluruh laporan masyarakat direspon secara cepat. Nah, lagi-lagi kelemahannya pada regulasi. Ada pelaporan tentang pelanggaran. Bawaslu langsung merespon dengan cepat dan pleno dan menetapkan bahwa ini sebuah pelanggaran. Tapi karena Bawaslu tidak bisa menyelesaikan pelanggaran itu sendiri, dibawalah ke pleno Gakumdu. Di Gakumdu, hasil pleno sering sekali posisinya skornya 2-1, 2-1, 2-1. Bawaslu lebih banyak kalahnya. Kalau tidak kalah juga dimintai penambahan barang bukti, dimintai ini saksi, dimintai ini, dimintai ini, dimintai ini. Yang pada akhirnya waktu habis. Nah, jadi ke depan, kalau memang ingin pemilu berkualitas, ya Bawaslu di semua tingkatan diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan proses pelanggaran. Jadi kayak KPK, tangkap tangan, OTT, BAP, begitu ada 2 alat bukti, langsung tersangka, langsung ke pengadilan jadi terdakwa, dan ya sebagian besar itu hampir seluruhnya divonis bersalah. Tapi kalau Bawaslu tidak, menangkap tidak diberikan kewenangan, memanggil paksa tidak diberikan kewenangan. Kalau ada pelanggaran yang terkait dengan media massa, pelanggaran yang dilakukan media massa, pelanggaran jadwal kampanye, pelanggaran itu, Bawaslu hanya merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk ditindak. Selanjutnya terserah Dewan Pers. Ada ASN yang tidak netral. Kewenangan Bawaslu hanya diberikan kewenangan merekomendasikan kepada Komisi ASN untuk ditindak. Ada pelanggaran administratif, Bawaslu hanya diberi kewenangan merekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Termasuk soal PSU, pemungutan suara ulang. Pemilu kemarin ada 21 rekomendasi Bawaslu se-Jawa Barat yang mestinya TPS itu dilakukan pemungutan suara dan rekomendasi itu tidak digubris oleh KPU. Dari 21 hanya Kota Depok yang melaksanakan PSU. Yang 20 laginya tidak dilaksanakan. Dan data itu terbuka. Pakai datanya. Ya. Dan data itu terbuka. Nah, kenapa tidak digubris? Kenapa Bawaslu juga tidak bereaksi? Rekomendasinya suruh PSU, tapi tidak di PSU. Nah, ketika masyarakat yang paham pemilu itu tahu bahwa rekomendasinya tidak digubris, maka pamor Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas hanya cuma ngomong. Faktanya artinya bahwa
kata berkualitas itu tidak segampang orang mengucapkan. Contoh lain, ini kasus-kasus yang terbaru saja. Persoalan DPT, ya sekarang lagi isunya lagi paling hangat. Setahu saya belum pernah ada pleno KPU yang DPT-nya langsung diterima oleh Bawaslu, khususnya teman-teman Bawaslu yang kritis dan betul-betul bekerja. Di Jawa Barat, begitu pleno tentang DPT, muncul rekomendasi perbaikan. DPT hasil perbaikan 1. DPT HP. Pleno lagi. Disampaikan lagi. Terkoreksi lagi. Muncul DPT HP hasil perbaikan 2. Pleno lagi. Terkoreksi lagi. Muncul perbaikan DPT HP 3. Dan kalau ini tidak terikat oleh waktu, bisa sampai ada DPT hasil perbaikan 1000. Nah, ketika masyarakat yang sudah melek demokrasi ini tahu, apa kata mereka? Berkualitas DPT kita? Enggak. Ada enggak satu saja penyelenggara pemilu di Jawa Barat yang mengatakan DPT Jawa Barat ini berkualitas? Enggak ada. Kemarin pilkada kemarin, orang yang sudah wafat 3 tahun yang lalu dan batu nisannya juga masih tertulis di situ. Dipoto batu nisannya, persis nama orang itu, tanggal lahirnya di batu nisan itu sama dengan yang tercantum dalam DPT yang akan pilkada. Itu fakta. Itu terjadi di Jawa Barat. Walaupun ini bukan Kota Bogor ya. Dari kasus-kasus tadi tidak satupun yang terjadi di Kota Bogor. Justinus, saya angkat 2 jam. Siap, Pak. Siap. Ya, itu tidak terjadi di Kota Bogor. Kalau yang Kota Bogornya ada, saya akan sampaikan. Tapi ternyata terjadi di beberapa daerah di kabupaten yang lain. Nah, jadi mengukur bahwa penyelenggara pemilu ini berkualitas, bagi orang yang paham pemilu, apanya yang berkualitas? Sebelah mana? Berikutnya soal integritas. Di sidang DKPP ada sejumlah panwascam yang dipecat karena melakukan pertemuan deal jelang pemilu di rest area tertentu, di rest area lah. Artinya berarti tidak Kota Bogor. Di Kota Bogor nggak ada rest area. Ya, Jagorawi ada rest area tapi jarang. Di sebuah rest area itu fakta, terbukti. Nah, masihkah kan gitu? Kita mengklaim bahwa kami penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ternyata baru cita-cita, baru harapan. Nah, menghadapi pemilu 2024, saya berharap
panwascam yang dulu kita gunakan dan ada catatan-catatan negatif, catatan-catatan yang tidak kita harapkan, catatan negatif lah. Itu jangan lantas mereka dipakai lagi. Jadi Bawaslu Kota Bogor harus punya rekam jejak seluruh penyelenggara di tingkat ad-hoc yang bagus, undang, rekrut lagi. Yang biasa-biasa dipertimbangkan. Yang punya catatan buruk, lewat. Dalam bahasa itu, jangan sampai kita ternoda oleh anak buah kita. Dan kalau nanti dalam pemilu 2024 terulang, itu sama dengan kita terperosok 2 kali dalam lubang yang sama. Dalam peribahasa, keledai yang bodoh saja tidak pernah terperosok 2 kali dalam lubang yang sama. Ya, jadi kalau misalnya Bawaslu Kota Bogor pernah menemukan ada jajaran kita di tingkat ad-hoc tidak melakukan pengawasan secara baik, itu jangan kemudian kita angkat kembali dan pada akhirnya kita melakukan hal yang serupa. Terakhir, kemarin hasil pendataan DPT yang berkelanjutan itu ya, itu ternyata dalam undang-undang disebutkan bahwa ini harus dilakukan. Dalam Perbawaslu ada amanat anggota Bawaslu harus melakukan uji petik terhadap kesahihan, sahihan, keabsahan, kebenaran pencatatan DPT yang berkelanjutan. Tapi faktanya hampir atau sebagian besar teman-teman di kabupaten kota itu tidak melakukan uji petik dan tidak memberitakan atau menyampaikan informasi hasil uji petiknya. Artinya bahwa teman-teman di kabupaten kota juga sudah mengesampingkan Perbawaslu sebagai kata ganti, mengabaikan Perbawaslu sebagai kata ganti, membalelo terhadap Bawaslu, peraturan Bawaslu sebagai kata ganti, cuekin peraturannya sendiri. Pertanyaannya, masihkah Anda menyebut kami berkualitas, kami berintegritas? Peraturan sendiri juga dilanggar. Oke, terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi, Waalaikumsalam. Yang terjadi, yang tadi contoh-contoh tadi, tidak satupun kejadiannya terjadi di Kota Bogor. Tepuk tangan untuk teman-teman Kota Bogor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Abah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polres Bang Timur. Ya, terima Ah, kasih ya. atas penyampaian dari Pak Haji Wasikin Marzuki atas penyampaian yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada langsung di gedang kedua kepada Bapak Haji. Saya silakan. Masih. Ya, Pak Haji Ahmad Fatoni. Ya, saya Baik, silakan, terima Pak. kasih Pak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abah Haji Wasikin, yang selalu energik
dan selalu inspiratif buat kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Tak lupa juga pimpinan Bawaslu Kota Bogor, ada Ketua Pak Justinus Eliasmo, kemudian ada Pak Firman Wijaya, Divisi Penindakan, kemudian ada Ibu Rika Handayani, Divisi Hukum Data dan Informasi, Pak Sasongko, Divisi Sengketa, juga Pak Koordinator Sekretariat Kota Bogor, Bapak Taufik Jaya Maulana, teman-teman Kesekretariatan Bawaslu Kota Bogor, segenap pimpinan Bawaslu Kota Kabupaten se-Jawa Barat yang tergabung dalam diskusi Sadida ini, dan juga teman-teman segenap peserta sahabat dari Sadida yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Menarik sekali bahwa kaitan dengan tema yang diusung hari ini, yaitu sistem pengelolaan manajerial Bawaslu menuju lembaga pemilu yang terpercaya dan berintegritas dalam menyongsong pemilu serentak 2024. Menyoal pemilu tentunya kita banyak historis hal-hal yang sifatnya menggelitik tentunya, manakala sesuai dengan amanahnya eksistensi Bawaslu menyangkut tema yang tadi, setidaknya ada 3 hal yang jadi kata kunci yang harus kita cermati. Yang pertama yaitu sistem manajerial, kemudian yang kedua lembaga terpercaya dan berintegritas, kemudian yang ketiga yaitu pemilu 2024. Bisa dibukakan. Halo, suara saya terdengar jelas ya Pak Gus? Pak Irman? Ada Pak Haji, ada. Jelas Pak Haji. Mantap Pak Haji, lanjut Pak Haji. Iya, baik menyoal tentang sistem manajerial tentunya adalah yang dari sisi normatif, itu sebuah perangkat tata kelola yang dibangun untuk mencapai sebuah goal, untuk mencapai sebuah tujuan, yang mana di situ ada sebuah proses, yaitu tata kelola, kemudian menyangkut dengan 4 hal, yaitu ada fungsi planning, kemudian organizing, kemudian actuating, and controlling. Ini adalah normatif dari sistem manajerial yang mana sebuah perangkat sistem untuk membangun satu tujuan terkait dalam sebuah lembaga, baik itu lembaga pemerintah ataupun organisasi. Kemudian kaitan sistem manajerial juga ada unsur yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu kaitan dengan faktor man, sumber daya manusia, kemudian faktor method, yaitu menyangkut tugas pokok dan fungsi atau job desk job spec, turunan daripada tugas pokok dan fungsi tersebut. Kemudian juga kaitan dengan mesin atau perangkat. Kemudian yang keempat yaitu kaitan dengan money, keuangan atau budgeting. Menyoal terkait dengan integritas dan terpercaya adalah sebuah konsekuensi logis ketika sebuah proses kita lakukan dalam konteks Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang diamanatkan Undang-Undang 7 tahun 2017, maka ini adalah sebuah keharusan. Kualifikasi kaitan dengan penyelenggara pemilu tentunya itu menyangkut dengan soliditas, kebersamaan satu sama lain, divisi yang ada tentunya, baik itu divisi SDM, kemudian divisi pengawasan, divisi penindakan, divisi sengketa, dan juga divisi Hudatim. Kaitan soliditas ini tentunya harus dibangun dalam dua rumpun, baik itu secara person sebagai penyelenggara pemilu dan juga secara kelembagaan, yang mana ini menjadi tugas semuanya untuk menjaga marwah Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Nah, kaitan dengan integritas tentunya ini ada menyoal lebih ke sifat individu atau person penyelenggara pemilu, yang mana kita tahu bahwa tanggung jawab pemilu ini prosesnya itu tanggung jawab formal ada dalam penyelenggara pemilu. Yang pertama yaitu KPU yang melaksanakan tahapan, kemudian tahapan yang melaksanakan teknis setiap tahapan, kemudian Bawaslu yang melakukan pengawasan melekat dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU, dan juga melakukan pengawasan terhadap kontestan dalam hal ini parpol atau peserta pemilu. Nah, kemudian kaitan dengan mentalitas kualifikasi penyelenggara pemilu ini menjadi sesuatu yang harus kita cermati, manakala nanti ketika mentalitas ini mumpuni terangkum dalam penyelenggara pemilu, maka kaitan dengan hasil bahwa Bawaslu sebagai lembaga terpercaya dan berintegritas itu akan mudah dilaksanakan. Walaupun tadi mengutip kata-kata Abah bahwa bicara hasil pemilu yang terpercaya dan berintegritas itu mudah diucapkan, namun memang sangat sulit dilakukan, memang aktualnya seperti itu. Karena dari sisi mentalitas juga, tentunya di tengah-tengah tahapan, kita dituntut untuk able to work under pressure, siap di bawah tekanan. Yang kedua, siap dalam menjalankan tugas dalam segala kondisi apapun. Kemudian selanjutnya, bahwa mentalitas itu kita harus butuh keberanian. Bukan hanya sebatas keberanian menanggung resiko tentunya dalam hal memutuskan ketika itu terjadi sebuah pelanggaran, tapi juga kualitas yang dibutuhkan yang menyangkut integritas dan melekat pada mentalitas penyelenggara pemilu, yaitu berani menahan godaan. Dan ini akan menjadi sebuah hasil pencermatan manakala proses itu dilakukan secara maksimal, baik dalam hal pengawasan dengan kapasitas kita di Bawaslu, tentunya ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terlebih dalam hal-hal terkait, dan juga pemilu hasilnya pun akan berintegritas, artinya sesuai dengan amanah undang-undang. Kemudian kaitan kualifikasi yang keempat yaitu profesional, bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk seprofesional mungkin, mampu melaksanakan tugas, memahami tugas, pokok dan fungsinya dalam kapasitas apapun. Jangan sampai bahwa dalam hal perencanaan, divisi SDM kemana, kemudian divisi pencegahan dan pengawasan kemana, kemudian penindakan dan sengketa kemana gitu. Nah inilah tentunya kaitan dengan keterkaitan dengan sistem manajerial yang dibangun harus menjadi pencermatan bersama. Contoh hal adalah bahwa dalam setiap tahapan, contoh kita di tahapan kampanye, terutama tahapan kampanye, itu divisi PHL sejauh ini itu banyak sekali kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu mengawasi pelaksanaan kampanye. Baik itu calon daripada DPD, kemudian DPRD, kemudian DPR Provinsi, kemudian DPR RI, dan juga pelaksanaan kegiatan kampanye lain. Tapi satu sisi kita dihadapkan pada SDM yang terbatas, itu satu. Nah ini yang harus kita cermati, bagaimana sebuah sistem dibangun manakala dengan tugas kita di satu sisi dihadapkan pada keterbatasan, namun sisi lain bahwa kita diharuskan melakukan pengawasan melekat. Kenapa? Karena konteks daripada pengawasan itu kita ingin memastikan apakah prosesnya betul, apakah prosesnya sudah sesuai dengan regulasi yang ada, apakah prosesnya ini memenuhi unsur yang diamanatkan oleh undang-undang. Kenapa? Karena yang menjadi pencermatan kita adalah bahwa ketika proses itu ditempuh dengan baik, maka tujuan yang baik, kemudian hasil yang berintegritas itu akan kita dapatkan. Gitu. Nah, dalam konteks pemilu 2024 tentunya bahwa kita
harus bisa memetakan kaitan dengan data historis. Apa sih dalam konteks analisis yang kita lakukan bahwa sisi kelemahan yang menyebabkan minimnya sikap kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu itu yang harus kita lakukan. Dalam analisa KPA, Key Performance Indicator, tentunya bahwa ketika kita mengidentifikasi masalah, kita akan dihadapkan pada root cause akar masalah. Nah, gitu. Nah, ini yang harus kita jeli. Terutama manakala muncul misalkan sebuah laporan atau hasil yang mana tidak puas dari kontestan, kemudian itu menjadi sebuah laporan formal dilaporkan oleh ke Bawaslu, maka Bawaslu harus melakukan pencermatan, menindaklanjuti dalam konteks penindakan, apakah betul bahwa yang dilaporkan itu setelah memenuhi legal formal itu bisa ditindaklanjuti. Nah, ini tantangan Bawaslu ke depan. Dan selanjutnya tentunya bahwa di 2024 itu seperti tadi kaitan dengan DPT, misalkan, ini kita akan lebih tertantang dalam konteks bahwa DPT, daftar pemilih tetap, bagaimana caranya mempunyai hasil yang akurasinya bisa bertanggungjawabkan, validitasnya bisa diakui. Jangan sampai masalah klasik itu muncul kembali. Kaitan DPT, masalah klasik yang muncul kembali itu diantaranya yaitu sebagai bagian daripada prosesnya adalah lempar tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini di Dukcapil dengan KPU. KPU konteksnya pemutahiran data, sementara data kependudukan itu dimiliki oleh Dukcapil 1. Masalah di lapangan ketika terjadi pemilu adalah masih ditemukannya pemilih yang meninggal itu masuk dalam DPT, atau orang yang sudah pindah atau dia tidak berdomisili disebut itu masuk dalam DPT, dan ini menjadi sebuah pencermatan pemetaan pemilu sebelumnya di kita bahwa kaitan hal-hal validitas data pemilih ini harus menjadi bahan untuk kajian kita di pemilu 2024 nanti. Kemudian kaitan dengan proses, tentunya di tahapan pemilihan terutama bahwa Kota Bogor pernah menemukan masalah tertukarnya surat suara antara Dapil 1 dengan Dapil 3. Nah, saat itu juga berdasarkan hasil pengawasan kita langsung eksekusi koordinasi dengan KPU untuk melaksanakan secepat mungkin perbaikan kaitan dengan kesalahan surat suara tersebut. Nah, ini adalah bagian daripada peran manakala ketika masalah itu dibiarkan, itu akan menimbulkan presiden lain yang menyangkut kualitas daripada hasil pemilu tersebut. Saya dengan Pak Ketua ingat waktu itu mengawasi Dapil 1, Bogor Tengah dan Timur, tertukar surat suara, kemudian saat itu kita langsung koordinasi, eksekusi, kemudian menghentikan saat itu juga pemilihan, pencoblosan untuk dihentikan sementara di beberapa TPS, dan kemudian kita koordinasi, kemudian kita langsung cepat mengembalikan surat suara tersebut yang tertukar tersebut sesuai dengan kapasitasnya gitu. Dan ini ternyata bahwa eksekusi cepat itu adalah sebuah keberanian dari kita manakala kita menemukan kemasalahan, dan ini daripada upaya ketika kita memetakan kerawanan hasil pemilu ini akan menjadi sesuatu yang berkualitas atau berintegritas. Nah, kita cegah di awal gitu dengan berani memutuskan hal-hal seperti tadi gitu. Kenapa? Karena pada nyatanya itu tidak semudah di lapangan bahwa ketika kita kompom dengan petugas TPS, itu Pak tidak semudah ini, kami harus bikin ini, bikin itu semua dan sebagainya. Sehingga, nah karena itu tatanannya tidak mungkin bahwa dalam kapasitas ini kami di Bawaslu yang terjebak dalam sebuah administratif atau teknis di lapangan bahwa jelimet, tapi yang ujungnya itu adalah melanggar substansi. Maka ketika kita panggil komisioner KPU dan juga ketuanya, bangun kesepahaman persepsi bahwa terpenting adalah substansi, maka teknis itu tetap ditempuh
tetap ditempuh dan kita membangun kesepahaman persepsi bahwa kalau ini dibiarkan, ini akan menimbulkan pemasarahan yang menyebabkan nanti minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Pertama nanti akan jadi sorotan adalah KPU bagaimana kerjanya sampai surat-surat tersebut bisa tertukar. Yang kedua, di mana posisi Bawaslu sebagai pengawasan melekat, kok bisa sampai melakukan terjadi hal-hal tersebut. Itu mungkin sekelimut contoh bahwa intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam manajerial sistem 2 hal yang paling penting, fungsi yang fundamental. Yang pertama adalah fungsi organizing. Yang pertama adalah fungsi planning, fungsi perencanaan. Yang kedua adalah fungsi controlling, fungsi pengawasan. Konteksnya dalam Bawaslu, terpenting adalah manakala kaitan dengan konteks SDM, kita harus sepakat di jargon bahwa raise man, raise place. Orang yang benar di tempat yang benar. Oleh sebab itu, saya lebih sepakat bahwa ketika kita bicara integritas, kemudian untuk mendukung kualifikasi penyelenggara pemilu yang mempunyai 4 hal tadi kualifikasinya, baik itu sifat soliditas, integritas, mentalitas, dan profesional, saya lebih sepakat bahwa apakah ke depan ada potensi kader-kader SKPP yang sudah kita bina ini, itu untuk menjadi penyelenggara di ad hoc. Baik itu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, maupun tingkat TPS. Nah, kenapa? Tentunya bahwa ketika divisi SDM, ini tatanan historis saja bahwa divisi SDM mempunyai giat peningkatan kapasitas, tapi di tatanan bawah bahwa hasil pemilu itu kaki-kakinya itu berada di tingkat TPS, baik itu pengawas TPS maupun KPPS. Tapi kalau mereka minim knowledge, pengetahuan kaitan dengan kepemiluan, ini akan bahaya juga ke kita. Gitu. Maka ketika misalkan kader SKPP itu menjadi komoditi sebagai panitia ad hoc, baik itu tingkat KPPS maupun tingkat TPS maupun tingkat kelurahan dan kecamatan, ini akan meminimalisir tugas kita. Apalagi kaitan dengan tujuan pemilu ini akan berintegritas dan membangun kepercayaan terhadap publik. Gitu. Di sisi lain adalah bahwa psikologi kader SKPP ini adalah basically mahasiswa yang tentunya masih mempunyai nilai-nilai idealisme yang mana bahwa sepakat bahwa suara hari ini maka menentukan nasib 5 tahun ke depan. Kita akan menempatkan kursi kepada orang yang berhak. Jadi untuk proses money politik, kemudian juga beri suara itu mungkin bisa diminimalisir. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mengingat nanti akan ada saya jawab mungkin, mumpung ada Abah juga yang akan memberi pencerahan. Saya pikir cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Haji Ahmad Foni atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk turning pertama untuk 3 pertanyaan, saya persilakan kepada peserta bila ada yang mau bertanya. Saya persilakan untuk open mic langsung, bertanya kepada siapa dan bertanya seperti apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, bila ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan pada pagi hari ini, saya silakan bisa langsung open. Saya bertanya langsung kepada narasumber kita. Izin pengandaran sebentar. Siap, mangga Pak Iwan. Saya persilakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini hanya kangen aja sama Abah. Sudah berapa lama nggak ketemu dan
Kebetulan pada waktu itu ada kesempatan untuk hadir Pangandaran, ada gangguan juga ya, Bah? Ya. Sehat, Bah? Sehat, alhamdulillah. Sangat luar biasa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Abah terkait dengan ya integritas dan kualitas pemilu di Indonesia ini. Saya kira sampai hari ini masih jauh dari sisi berkualitas. Karena apa? Karena itu tadi, sangat sepakat yang tadi Abah sampaikan, salah satunya, Abah mencoba untuk menggambarkan dari sisi demokratisasi ataupun demokrasi di tingkat desa. Dan itu nyata sekali, tidak hanya di Pantura yang tadi ada Abah sampaikan, tapi termasuk di Pangandaran pun seperti itu, Bah. Jadi memang itu menjadi problem di satu sisi, dan itu sangat berimbas terhadap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, dan itu menjadi habit ataupun kebiasaan masyarakat cenderung untuk pragmatis dalam segala event pemilihan. Pada akhirnya seperti itu. Saya kira itu menjadi sebuah PR kita bersama. Bagaimana tidak hanya dalam pemilu dan pilkada saja kita mendesain regulasi sedemikian rupa supaya demokratisasi ini betul-betul terbangun, tapi juga dalam proses pilkades pun ini harus betul-betul menjadi perhatian. Nah, terkait dengan hal itu juga, maka pendidikan untuk pemilih ini menjadi salah satu substansi bagi kita semua, yaitu Bawaslu lebih khususnya dalam rangka pencegahan, sebagaimana itu menjadi salah satu amanat kita dalam undang-undang, tidak hanya penindakan ataupun penanganan pelanggaran, tapi juga pencegahannya. Nah, dalam hal ini, saya kira Assalamualaikum, Abah. sudah pasti dan tadi juga yang disampaikan oleh Haji Fatoni yang sangat luar biasa juga, yang sangat keren juga. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman bagaimana di internal kita supaya bahwa kita ini teamwork, bagaimana memanajerial internal kita itu supaya betul-betul bahwa kita itu adalah pengawas. Kita hanya divisi-divisi itu hanya sebagai alat saja untuk memudahkan dalam proses melaksanakan tugas kepengawasan itu sendiri. Nah, dalam hal ini pendidikan pemilih supaya tidak pragmatis, mereka memilih itu menggunakan hak pilihnya berdasarkan kesadaran, rasa, dan pemahaman kenapa dia harus memilih, dan itu sangat sulit karena yaitu salah satu kendalanya dalam berbagai, tidak hanya yang dilakukan oleh elit-elit politik tentunya, tapi juga itu tadi yang disampaikan oleh Abah, dari mulai yang sangat berimbas itu dari pilkades itu sendiri. Tidak ada regulasi ataupun aturan main yang mengikat. Bagaimana proses demokratisasi di desa itu betul-betul terlaksana secara utuh, gitu kan. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Nah, kendala selanjutnya juga menjadi sebuah PR kita bersama, sebagaimana dalam bukunya Ibu Ratna Dewi terkait dengan evaluasi Pilkada 2020, ini dari sisi regulasi masih sangat tidak mendukung, gitu kan, masih carut marut. Sedangkan begitu juga kata Prof. Muhammad bahwa regulasi ataupun desain kerangka peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang itu menjadi
50% dari keseluruhan persiapan pemilu ataupun pilkada itu sendiri. Nah, seintegritas, sekualitas apapun penyelenggara pemilu, kalau desain regulasinya carut marut, tetap saja penyelenggara pemilu saya kira menjadi kambing hitam terus, sampai kapanpun, kan gitu. Ya sekalipun kita sudah berupaya penuh bagaimana caranya pemilu ini supaya berkualitas, kita supaya betul-betul berintegritas, independen, tidak ada intervensi dari siapapun gitu kan, untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Tapi di balik itu dalam sebuah regulasi ataupun undang-undang pemilu ataupun pilkada masih banyak kesalahan hukum dan dijadikan celah oleh kontestan itu sendiri. Nah, menghadapi semua itu, saya mohon Abah kiranya bisa memberikan sebuah pencerahan apa yang harus kita lakukan. Itu saja mungkin, Bah. Atur nuhun. Tepang sono hungkul ke Abah, yang tepang, selama itu tepang. Terima kasih. Haji Patoni, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Haji Wasikin Marzuki, saya silakan Pak Haji, kalau misalnya ada mau disampaikan. Punten, Abah masih di mute mic-nya. Operatornya mana operatornya? Ya, peserta merangkap operator. Ya, mangga Pak Haji. Ya, Anu makasih. jangan goda-goda, Van. Nok Devi. Ya. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Kang Iwan Pangandaran itu sebuah realitas. Ya, masih belum simetrisnya antara peraturan di Pilkades atau penyelenggara pemilihan kepala desa dengan penyelenggara di pemilihan umum. Ketika kita coba para cendekiawa, kenapa tidak simetris? Ya, mereka hanya menjawab bahwa Pilkades bukan rejim pemilu. Undang-undangnya pun berbeda. Ya, tapi lihat masyarakat. Faktanya mereka datang ke TPS, lalu mencoblos calon kepala desa. Lalu setelah itu dihitung. Mereka menganggap itu juga pemilihan umum. Bebas, rahasia, TPS-nya sama, cara-cara sama, hanya persoalan aturan main yang dalam pilkada gubernur atau kabupaten kota itu dianggap sebagai pelanggaran dan itu dianggap sebagai racun demokrasi. Nah, kenapa dalam pilkades yang demokratis juga, ya, money politik tidak diatur dan tidak dianggap sebagai racun, bahkan mungkin sebaliknya dianggap sebagai majunya pilkades bagi rakyat. Rakyat di situ bisa tiap malam makan gratis di rumah calon. Nah, sekarang yang saya maksud simetris, kalau memang itu dilarang, ya dilarang di semua tingkatan. Jangan di tingkat ini boleh, di tingkat ini boleh. Jadi, saya tetap bahwa itu tidak simetris antara pilkades dengan pilkada. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Itu sebetulnya penyakit lama yang terus disampaikan, terus disuarakan oleh kita, tapi yang menentukan bagaimana desain undang-undang pemilu itu kan si Odil, orang yang duduk di langit, di Senayan. Nah, dia yang membuat undang-undang pada saat duduk kan gitu, dan dia pula lah
kan gitu. Sebagai peserta pemilu, manakala dia habis masa jabatannya dan untuk periode berikutnya. Sehingga ya ada sebagian masyarakat yang curiga, nggak mungkin ada undang-undang pemilu yang didesain sempurna dan supaya berkualitas, jangan ada celah, kan gitu. Nanti akan jadi bumerang. Karena yang membuat undang-undang itu, yang mengesahkan undang-undang itu adalah mereka yang jadi peserta pada saat pemilu digelar. Itu satu. Nah, oleh karena itu, ya dari semua saluran yang bisa punya akses ke undang-undang, kita gunakan, sampaikan apa yang benar secara logika. Biasa kebenaran itu juga biasanya masuk akal. Dan apa yang salah karena tidak masuk akal. Seperti terjadi tidak semestinya undang-undang. Terus yang kedua, soal DPT. Saya lebih dari 1000 kali ngomong bahwa DPT itu mestinya yang masuk ke DPT itu warga negara Indonesia, oke. Berusia minimal 17 tahun. Nah, 17 tahun ke atas, oke. Tapi kata atau sudah menikah, itu sudah aja dihapus. Karena kalau atau sudah menikah, artinya undang-undang pemilu masih mengakomodir ya atau memberikan hadiah kepada mereka yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. Kata atau sudah menikah artinya di bawah 17 tahun juga boleh asal sudah menikah. Padahal dalam undang-undang perkawinan 74 yang sekarang sudah diperbaiki, itu sudah 19 tahun, sudah 21 tahun, sudah di atas 17 tahun. Undang-undang perkawinan mengamanatkan orang bisa nikah itu kalau sudah lebih dari 17 tahun. Tapi di undang-undang pemilu masih ada bunyi kata atau sudah menikah. Padahal persyaratan DPT itu 17 tahun ke atas atau sudah menikah, berarti masih mengakomodir orang yang di bawah 17 tahun atau sudah menikah. Sekarang bagaimana celah itu digunakan? Ini masih simulasi. Besok itu pemilu. Hari ini anak SMA yang usia 15 tahun, 16 tahun lakukan kawin massal. Ya, lakukan kawin massal. Nah, berapa jumlah tambahan DPTB? Karena mereka punya hak politik. Sudah menikah. Apa bisa di-cover dalam DPT? Nggak mungkin DPT otomatis meng-cover orang yang menikah. Sebab tidak ada hubungan antara pernikahan di KUA yang connect ke KPU. Nggak ada itu. Jadi daftar pemilih tetap itu saya pastikan tidak pernah tetap. Malah saya usulkan sudah jangan menyebut DPT daftar pemilih tetap, tapi DPT saja, daftar pemilih yang ditetapkan. Itu baru clear. Pilkada kemarin banyak masalah DPT-nya. Orang sudah meninggal masih tercantum. Kenapa? Karena orang yang meninggal tidak pernah langsung connect ke KPU. Nggak ada orang meninggal lapor ke KPU. Ya meninggal, klesek aja meninggal. DPT-nya masih tercantum. KPU untuk mencoret atau Disdukcapil untuk mencoret orang itu meninggal sehingga hak pilihnya dicoret atau tidak lagi diberikan apabila ada surat kematian. Nah, kalau H-1, H-2 atau H-10 lah, tiba-tiba ada wabah, sekian warga Pangandaran kena tsunami misalnya. Itu korban yang ribuan itu
Tidak mungkin otomatis bisa dicoret dari DPT. Karena DPT sudah dicetak. Nah, tidak mungkin DPT-nya diubah. Karena untuk mencoret DPT, bahwa orang itu sudah meninggal harus ada surat kematian. Di kita membuat surat kematian itu jauh lebih sulit ketimbang bikin KTP. Sekarang bikin KTP ya sudah lebih mudah. Buktinya Joko Chandra bisa bikin KTP dalam hitungan jam. Artinya sudah ada kemajuan dalam pelayanan publik. Wabil khusus ke Joko Chandra. Dan kalau dia sudah punya KTP, mestinya dia sudah otomatis menjadi orang yang masuk dalam DPT, daftar pemilih. Ya warga negara Indonesia sudah, di atas 70 tahun sudah, dan dia tidak dinyatakan dicabut hak pilihnya. Baru buron aja lah gitu ya. Itu salah satu fakta nyata yang bisa mewarnai pemilu kita. Kemudian ini Pak Iwan juga saya kira pemikiran ini pengen sekali gemes bahwa Pilkades ini kan gitu. Ya Mbok langsung Bawaslu ini juga dikasih kewenangan tambahan ke depan kan gitu untuk bisa mengawasi Pilkades. Sekarang Pilkades serentak banyak pelanggaran, Bawaslu ditanya, Bawaslu gitu, Bapak Bawaslu kata, itu bagaimana Pilkades kan gitu. Kok money politik bagi-bagi sembako terbuka dan jor-joran kan gitu. Bukan hanya di Pantura, di Pangandaran bersama. Nah, kalau Pantura itu pantai utara, kalau Pangandaran itu pantai selatan. Sama-sama pantai. Jadi Pilkades di orang gaya orang pantai gitu. Memang seperti itu. Beda kalau di perkotaan. Misalnya kota Bandung nggak ada Pilkades. Karena sistemnya sudah menggunakan kelurahan. Dan kepala lurah itu, Pak Lurah itu ditunjuk berdasarkan SK. Jadi adanya lurah, siapa namanya bisa jadi masyarakat kota nggak tahu lurah saha gitu. Baru tahu lurah nanti kalau bikin KTP atau mau bikin surat keterangan NIK NA ngadon kawin. Itu baru butuh lurah. Untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika tidak membutuhkan tidak lagi hal seperti itu, ya lewat. Nah, apakah nanti sudahlah kepala desa dibuat kayak kelurahan aja semua supaya udah selesai persoalan kan gitu. Mangga itu. Tapi nanti kalau kelurahan bagaimana? Orang yang tidak tahu karakter masyarakat desa tiba-tiba jadi lurah di desa itu. Ya bisa ternyambung antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Tadi saya menarik apa yang dikatakan Haji Tony. Pemilu 2004 itu kita pilih orang-orang yang memang amanah kan gitu, duduk di kursi singgasana yang menentukan banyak nasib rakyat. Saya setuju. Tapi persoalannya lagi-lagi regulasi. Siapapun calonnya itu harus melalui mekanisme partai. Nah, partai berbeda-beda. Ada partai yang memang menseleksi calon-calon itu berdasarkan kualitas orang. Ada juga yang menseleksi berdasarkan isi tas orang. Isi tas orang. Ada juga yang menseleksi berdasarkan lainnya. Saya tidak menyebut bahwa sebagian saja yang berkualitas, tapi faktanya ada yang terpilih karena popularitas orang, artis-artis yang duduk
di DPR lebih pada yang penting dia dapat panggung. Setelah sudah dapat panggung itu, mana karya nyatanya? Ya, banyak artis yang terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, biasanya banyaknya wakil hanya untuk mendulang suara. Sudah jadi. Ya tetap aja. Yang tadinya jadi bintang iklan tetap kerja iklan, yang tadinya juga jalan-jalan tetap jalan-jalan. Masyarakat akademisi kecewa. Tapi publik tidak bisa diatur. Atau masyarakat kita nggak bisa dikontrol. Harus dengan orang akademisi, harus dengan ini, harus enggak. Itulah Kang Iwan. Jadi supaya enak, bahwa persoalan pemilu ini persoalan kita semua. Kan. Ya, yang buat regulasi si Odil, orang yang duduk di langit. Ya, kita yang melaksanakan undang-undang, para Bawaslu yang hari ini sedang sadida untuk menjawab bahwa kita selama non tahapan itu tidak jadi magabut dan mencerdaskan kita, mumpung lagi tidak ada tahapan. Jadi kita ini bukan robot yang suruh mengawasi gerdak-gerdak, tapi yang lihat aturannya. Ada memang beberapa teman Panwasam sedikit pelanggaran. Itu karena mengejar target supaya menyerap anggaran. Pelanggaran yang berdasarkan serapan anggaran. Karena sudah ada anggaran misalnya menangani misalnya 60 kasus pelanggaran. Nah, ketika pilkada digelar itu baru 15, yang 45-nya kan percepatan. Yang penting pelanggaran. Nah, antara pasukannya Pak Iwan yang menemukan pelanggaran ya, dengan yang ke pengadilan itu tidak berbanding lurus tentang jumlahnya. Tapi saya salut itu. Satu-satunya pilkada yang Bawaslunya bisa mengajukan ke pengadilan dan divonis dinyatakan bersalah itu Pangandaran. Ya. Ya, artinya tepuk tangan untuk Pangandaran. Itu Pangandaran. Saya lihat banyak sekali itu. Ada yang di utara, ada yang dihukum denda, ada yang jadi itu sudah segitu juga sudah sudah mewarnai. Walaupun jumlahnya masih belum maksimal, ya, Iwan. Ya nanti mungkin Pak Iwan bisa menyampaikan ya bagaimana kita mau mengajukan ke pengadilan 31 pelapor ke Bawaslu Pangandaran pada saat dipanggil diperiksa mereka mencabut laporannya kan gitu. Ya 31 perkara jadi nihil. Kenapa mencabut? Ya bisa banyak-banyak lah cerita. Sintea itu salah satu, Sungkantea salah satu. Ya, ada si isu mereka dicabut ya kompensasi. Ya itu saja. 86. Awas nih 86 itu istilah masyarakat ya. Yang berbeda dengan aslinya 86. Jadi kalau polisi, oh ya siap 86, artinya saya mengerti dan siap melaksanakan. Itu 86. Tapi di masyarakat 86 itu artinya negatif. Wah, 86. Itu artinya dibekukan atau ya dalam tanda petik diuangkan. Nah, itu 86 berdasarkan pengertian
liarnya masyarakat. Tapi kalau 86 dalam bahasa polisi, 86 siap, saya paham dan siap melaksanakan. Ya, mirip-mirip 86 itu sami'na wa ata'na. Itu terjemahannya 86. Saya dengarkan dan saya siap melaksanakan. 86. Kalau orang santri sami'na wa ata'na. Terima kasih. Mangga kalau ada yang lain. Ya, terima kasih Pak Haji Wasikin. Boleh kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Haji Wasikin atas penyampaiannya. Jadi masih ada tipe-tipe. Ya, ini ada penanya terakhir salah. untuk Sadida pada hari ini yang ditujukan kepada Pak Haji Ahmad Fatoni dari mahasiswa bernama Faiz Ya, Sugiki cetak ya. Badri Duja. Mohon bertanya, saya mahasiswa Bogor yang lagi di Jogja, bertanya kepada Pak Haji Ahmad Fatoni terkait tata kelola yang mungkin jadi tambahan. Ini tambahan dari dia. Tadi Pak Haji Fatoni menyampaikan tentang POIC ya, Plan, Organizing, Action, and Controlling gitu kan. Tapi belum ada yang maksud E-nya itu tuh evaluasi gitu kan. Mohon pencerahannya bahwa setelah terselenggaranya pemilu adanya evaluasi. Terima kasih Pak Haji. Mangga Pak Haji Fatoni bisa ditanggapi. Pak Haji suaranya belum ada Pak Haji. Ya, Pak Haji Fatoni belum ada suaranya, Pak Haji. Dan mungkin dari headsetnya, Pak Haji. Ya, udah ada Pak Haji suaranya. Siap, ada. Ada Pak Haji. Oke, kaitan dengan fungsi manajerial dalam literatur manajemen itu ada 4 fungsi yang menjadi fungsi fundamental. Artinya ini fungsi yang sangat pokok. Yang pertama adalah fungsi planning, perencanaan, kemudian fungsi organizing, kemudian actuating, organizing, kemudian actuating, menggerakkan, dan controlling, pengawasan. Kemudian dalam konteks lain itu pakar manajemen menambahkan faktor E. E-nya itu adalah dalam artian environmental, yaitu lingkungan gitu. Jadi 4M plus 1E ini yang mempengaruhi sebuah sistem dalam rancang bangun mencapai sebuah tujuan tertentu gitu. Ini yang dimaksud dengan 4M plus 1E. E-nya ini yang dimaksud dalam pakar manajemen itu adalah environmental gitu. Nah, kaitan dengan fungsi bukan evaluasi ya, evaluasi itu munculnya adalah di fungsi controlling, pengawasan gitu. Itu mungkin Pak Hilman. Iya, terima kasih Pak Haji. Ya mungkin itu jawaban dari Pak Haji, jadi bukan masing ya, jadi lagi. Iya, karena kita sudah di pengacara, kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Haji Wasikin Marzuki dan Bapak Ahmad Fatoni. Sekali lagi kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita pada pagi dan siang pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pimpinan. Hormat. Baik, terima kasih atas pemaparan dan diskusi Terima kasih yang luar teman-teman biasa, pimpinan kabupaten kota semuanya. sehingga kita bisa mendapatkan Terima banyak kasih, sekali Mbak Devi. ilmu untuk Abah. diaplikasikan tentunya Kasih dalam cukup. langsung penyelenggaraan pemilu serentak Ketua Bogor nggak akan tahun TSM. 2024 mendatang. Bapak, Ibu yang kami hormati, mohon izin sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom. Silahkan, mohon izin untuk dibuka terlebih dahulu kamera Zoom-nya untuk kita dokumentasikan. Put, kamera Zoom, put. Put.
Untuk slide Mang Iwong, pertama, Mang Iwong mohon kasep keneh dalam ditutup hitungan kamerana. 3 akan saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide pertama 1, Yung tong 2, senyum. 3. Udah sebentar. Udah. Berikutnya untuk di slide kedua, mohon izin. Ini kamera zoom. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk di slide ketiga terakhir 1, 2, 3. Yung Wulaseri, ompong. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir dan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kepada moderator, kami ucapkan terima kasih serta kepada para peserta hadirin yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf pulsanya atas ya. segala kekurangan. Sampai jumpa pulsanya di rangkaian kegiatan Sadida selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku Pak Jinding. Ditunggu pulsanya, Bang Timor.